Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan kami dari kelompok satu dengan saya Rainendra NIM 199220006. Perkenalkan, nama saya Samuel Adi Nugraha, NIM 199220001. Fadia Dea Anatasha 199220111. Perkenalkan, nama saya Ahmalia Firdausa dengan NIM 199222016. Saya David Christian Saputro dengan NIM 199222021. Pak Gania Nanggala lahir 15 Juni 1989 di Bandung. Beliau sebagai prinsipal arsitek dari Arkides memiliki banyak prestasi, seperti lulusan terbaik dari Unpar tahun 2012, juara 1 Re-X Remas Competition tahun 2009, beliau juga menjadi 50 arsitek terbaik di Indonesia. Kemudian untuk perjalanan Bapak Gania Nanggala dari masa kuliah, beliau berkuliah di S1 Arsitektur Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2007 dan lulus di tahun 2011. Di tahun 2009 sampai 2010, ia sempat magang di PT Geraha Cipta Hadi Prana. Bapak Gania Nanggala sudah terpikirkan untuk mendirikan Arkides sejak kuliah, sehingga di tahun 2009 ia sudah mulai mendirikan studio kecil Arkides. Dan setelah lulus di tahun 2012, Arkides mulai berpraktik sebagai biro arsitektur. Dan salah satu karya penting dari Arkides Studio adalah Sarimana Office yang didirikan tahun 2016 dan sempat masuk di Arc Daily. Pak Gania Nanggala pasti memiliki visi misi. Beliau ingin menjadikan arsitek sebagai profesi yang dihargai dan ingin menjadikan arsitek sebagai kebutuhan dasar setiap manusia. Arkides atau Arc of Ideas Studio adalah biro desain yang didirikan pada tahun 2009 oleh Gania Nanggala bersama istrinya, seorang DKV lulusan FSRD ITB dengan ciri khas tipe lokal kontemporer. Akhir kata dari Bapak Gania Nanggala, tidak ada yang instan untuk menjadi seorang arsitek karena berkarya adalah sebuah proses yang panjang. Berikut merupakan bangunan MP Office atau Multi Production Office. Bapak Gania Nanggala mendesain bangunan ini pada tahun 2016 di daerah Sarijadi, Bandung, dan dengan luas tanah sekitar 130 meter persegi. Bangunan ini memiliki konsep bangunan simpling to simplicity, modern dan industrialis, konsep wabi-sabi, dan ciri khas dari Arkides introvert di luar, namun ekstrovert di dalam. Lesson learned yang saya dapat dari bangunan ini yaitu dalam merancang bangunan, kita harus dapat memaksimalkan fungsi tanpa mengorbankan estetika dari bangunan tersebut. Terdapat 3 keunikan yang saya temui dari bangunan ini. Yang pertama, bangunan dari MP Office tidak menembak ke dinding tetangga. Hal itu ditujukan untuk keamanan apabila terjadi musibah seperti kebakaran sehingga api tidak terperangkap di dalam bangunan dan juga untuk sirkulasi udara. Keunikan yang kedua yaitu material yang digunakan yaitu konkrit atau beton yang terekspos. Hal ini untuk menekankan dan menunjukkan konsep dari wabi-sabi sendiri. Dan yang terakhir, bangunan MP Office memiliki paradoks di mana bangunan yang tampak sisi atasnya nampak masif namun bawahnya transparan. Lalu paradoks yang kedua yaitu pencahayaan pada bangunan MP Office ini sampai ke belakang baik sekali, yaitu masih terdapat natural light yang masuk sehingga ke belakang-belakangnya. Tapi apabila kita lihat dari depan, tidak ada jendela sama sekali. Di akhir kata, saya ingin mengutip dari Bapak Gania Nanggala, ketika kita mendesain udah ke intinya, bangunan tersebut bakal menjadi timeless. Sekian dari saya, terima kasih. Salah satu karya ternama beliau adalah Giant House yang dibangun di Cimahi tahun 2022 ini dengan luas sekitar 370 meter persegi. Rumah ini didesain untuk seorang klien yang menurut beliau sangat introvert. Di mana ini jadi salah satu motto Arkides juga, yaitu introverted outside dan extroverted inside. Nah, rumah ini untuk mengedepankan motto itu tidak memiliki bukaan jendela pada fasad depannya. Dan rumah ini juga didesain lebih tertutup ke belakang daripada di depan. Rumah ini namun juga mengedepankan ruang terbuka di dalam rumah demi memenuhi hobi sang klien dalam berkebun.
Ada hal unik dari rumah ini, salah satunya penggunaan material tegel yang biasanya itu untuk lantai, namun digunakan untuk dinding yang diserupai dengan batu bata karena itu permintaan dari kliennya. Kemudian ruang tamu dengan konsep ruang terbuka dan juga sekat-sekat untuk meminimalisasi involvement dan juga sudut pandang tamu. Kemudian rumah ini tidak menempel dalam jenis tangganya untuk meningkatkan keamanan dan juga estetika. Terakhir, Pak Gandia Nanggala menekankan seorang arsitek harus dapat membangun kehangatan melalui rasa. Salah satu caranya adalah dengan membangun fungsi-fungsi rumah hunian secara berdekatan, sehingga secara tidak langsung meningkatkan interaksi antar penghuni. Salah satu lesson learn yang dapat saya ambil adalah sebagai arsitek kita harus berani, dimana kita harus berani mengambil hal-hal unik seperti material tegel tadi, dimana pertukangan Indonesia belum terbiasa dengan hal itu, namun beliau tetap berani menggunakan hal tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Karya selanjutnya, yang tak kalah menarik dari karya sebelumnya adalah AA House. Rumah ini dibangun di atas tanah seluas 200 meter persegi dengan luas bangunan sebesar 300 meter persegi, berlokasi di daerah Setiabudi, Bandung. Nah, yang menarik dari rumah ini adalah konsep metaforanya yang terinspirasi dari filosofi Wabi-Sabi dan juga film Star Wars. Pemilihan materialnya didominasi dengan semen dan juga besi. Dapat kita lihat dari bagian luarnya menggunakan semen yang sengaja dibuat unfinished, tidak dicat, namun dibuat bertekstur untuk menambahkan detail dan juga mendukung konsep dari Wabi-Sabi itu sendiri. Selain itu, poin keunikan rumah ini juga terdapat pada bagian depan rumahnya. Nah, rumah bagian depannya ini dibuat tidak menempel pada tanah, agar memberikan kesan bahwa rumah ini tuh seolah-olah bisa melayang, sesuai dengan tema request dari kliennya yaitu Star Wars. Pelajaran yang saya ambil dari proyek ini adalah bagaimana seorang arsitek itu harus mampu mengakomodir kegiatan-kegiatan klien dan juga keinginan kliennya. Seperti pada rumah ini, desainnya itu dibuat seinteraktif mungkin dengan meminimalisir sekatan dan memiliki banyak bukaan, tetapi tetap menjaga privasi dari pemiliknya. Ditambah lagi adanya family space dan juga creative space untuk menunjang kegiatan-kegiatan klien, sehingga klien ini dapat tetap bekerja dalam rumah dan juga tetap bisa berinteraksi dengan keluarganya secara dengan mudah. Walaupun luasan rumahnya tidak terlalu besar, tidak menjadi halangan bagi klien untuk mendapatkan kenyamanan di dalam rumah. Rumah karya Bapak Gandia Nanggala selanjutnya yang akan saya bahas adalah Couple House. Couple House ini merupakan rumah yang didirikan di tahun 2017 dan berlokasi di Bandung dengan luas per rumahnya 42-60 meter persegi. Untuk namanya sendiri, couple ini memiliki makna, yaitu dua rumah yang fasad dan dindingnya dijadikan satu. Nah, untuk latar belakang dari rumah ini sendiri adalah rumah tinggal yang dibuatkan oleh seorang owner perusahaan untuk karyawannya yang sudah bekerja lama di perusahaan tersebut. Rumah ini terdiri dari 5 rumah dengan masing-masing rumah berisikan 2 kamar, sehingga rumah ini bisa dibilang memiliki mode seperti kos-kosan. Selanjutnya, detail yang akan saya bahas dari bagian rumah ini adalah fasadnya yang terlihat seperti atap segitiga. Menurut Bapak Gandia Nanggala, seseorang itu biasanya melihat sebuah rumah dari hal yang mendasar, yaitu dari atapnya segitiga. Sehingga dibuatlah desain seperti ini untuk memberikan gambaran rumah yang paling mendasar. Kemudian seperti yang terlihat dari tampak depan rumah ini tidak menggunakan kaca jendela, melainkan menggunakan glass block. Menurut Bapak Gandia Nanggala, rasa kepemilikan antara rumah sendiri dengan yang bukan rumah sendiri itu berbeda. Sehingga digunakanlah glass block untuk menutupi tereksposnya bagian dalam rumah, tetapi masih tetap memiliki fungsi sebagai pencahayaan. Untuk lesson learn yang saya dapatkan dari Bapak Gandia Nanggala dengan karyanya Couple House ini adalah introvert di luar dan extrovert di dalam. Maksudnya apa? Maksudnya jika terlihat dari luar, rumah ini memiliki sedikit bukaan, bahkan tidak terlihat ada bukaan selain pintu. Namun, Bapak Gandia Nanggala ini menerapkan konsep di dalamnya yang terbuka. Jadi dalam rumah ini terdapat void
yang berfungsi untuk pencahayaan dan sirkulasi. Dan terakhir, memperkenalkan profesi arsitek kepada masyarakat adalah dengan karya yang terbangun. Jadi, bangunlah karya yang baik dan benar. Last but not least, rumah MM House ini adalah rumah hunian, berupa rumah huk yang bertema mid-century dengan tipe 2 lantai dengan semi basement. Pertama-tama, rumah ini dibangun dengan keinginan klien, yaitu rumah yang mewah, tapi bukan dalam tanda kutip murahan. Beliau menyampaikan bahwa mewahnya rumah itu nggak selalu dilihat dari besarnya rumah atau ornamennya, tapi dilihat dari representasi material dan pemanfaatan space untuk experience yang nyaman. Di sini kliennya adalah pencinta alam, sehingga beliau mengambil konsep perancangan metafora, yaitu mirip dengan alam secara luas, bukan secara harafiah, tapi menggabungkan berbagai material alami seperti batuan dan kayu. Nah, rumah ini tapi punya kendala, di mana rumah ini tuh terlalu besar dan tinggi, jadi penghuninya dikit, akan membuat rasa kurang nyaman karena kurang proporsional dengan kebutuhan penghuninya. Nah, lalu semi basement ini bertujuan biar mengangkat lantai dasar untuk menimbulkan rasa dari ruang itu ke penghuninya. Dan yang terakhir, saya belajar bahwa luas tuh belum berarti nyaman. Jadi desain dan pemanfaatan ruang itu sangat penting untuk membuat rumah yang fungsional dan proporsional dengan luas rumah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.